6 bulan sudah berlalu sejak perceraian Mira dengan Irwan. Setiap pagi, Mira memulai hari dengan rutinitas yang kini terasa nyaman, meskipun ada bekas luka emosional yang perlahan ia sembunyikan di balik senyumnya yang anggun. Ia berdiri di depan cermin, merapikan rambut hitam panjangnya, dan menatap pantulan dirinya sendiri. Tidak ada penyesalan yang mengikatnya lagi, yang ada hanyalah tekad untuk menjalani hidup mandiri, tanpa tergantung pada siapapun. Di kantornya, Mira dikenal sebagai sosok profesional dan cerdas. Ia memimpin proyek baru yang menuntut konsentrasi penuh. Namun ia menikmati tantangan itu. Teman-teman kantor sering menatapnya kagum, bukan karena status sosial, tapi karena aura percaya dirinya yang terpancar alami. "Mira, kamu benar-benar luar biasa mengatur proyek ini sendirian," ujar Lila, salah satu rekan kerjanya, sambil menatap layar komputer mereka yang menampilkan laporan terbaru. Mira tersenyum tipis. "Terima kasih, Lila. Tapi kita semua tahu ini kerja tim." Suaranya tenang, namun ada ketegasan yang membuat orang lain menghargainya. Perceraian 6 bulan lalu mengajarkannya satu hal penting. Harga diri adalah sesuatu yang tidak boleh digadaikan, dan Mira menegakkan prinsip itu setiap hari. Sore itu, saat Mira sedang menutup laptopnya, ponsel bergetar. Notifikasi media sosial muncul, memperlihatkan foto pernikahan Irwan dengan wanita baru yang dulu disebut sebagai pelakor. Mira menatap layar sejenak, menarik napas dalam, dan mengalihkan perhatian pada berkas kerja lain. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya ketenangan yang lahir dari keputusan yang telah diambilnya. Sahabatnya, Rina, mengetuk pintu ruangannya. "Hei, kamu lihat kabar Irwan belum?" tanya Rina, duduk di kursi di sebelah meja Mira. Mira menggeleng tipis, masih fokus pada dokumen di depannya. "Aku tahu dia menikah lagi. Tidak ada yang berubah, Rina. Hidupku tetap berjalan." Rina tersenyum. "Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku tahu ini tidak mudah, tapi kamu terlihat kuat." "Terima kasih," jawab Mira sambil menutup berkas itu. "Kekuatan bukan berarti tidak pernah merasakan sakit. Aku cuma memilih untuk tidak membiarkannya menguasai hidupku." Malamnya, Mira pulang ke apartemen kecilnya di pusat kota Jakarta. Setiap sudut apartemen itu menenangkan. Rak buku di sisi ruang tamu berisi novel dan buku pengembangan diri, dan jendela besar menghadap kota yang gemerlap. Di dapur, ia menyiapkan makan malam sederhana, salmon panggang dan sayuran hijau. Sambil makan, ia menulis jurnal, menuliskan refleksi hari itu dan rencana masa depan. Ia sadar, kebahagiaan sejati datang dari rasa puas terhadap diri sendiri, bukan dari pengakuan orang lain. Pada akhirnya, kehidupan baru Mira tidak hanya tentang bebas dari masa lalu, tetapi juga tentang menemukan ritme dan tujuan baru. Ia mulai menghadiri kelas yoga, bergabung dengan komunitas membaca, dan berinteraksi dengan teman-teman baru. Kehidupannya perlahan membentuk lingkaran sosial yang sehat, jauh dari bayang-bayang Irwan. Di tengah ketenangan itu, Mira menerima pesan singkat dari Rina. "Kamu harus ikut reuni kantor besok. Ada beberapa teman lama yang penasaran sama kamu." Mira tersenyum sendiri. Reuni itu bisa menjadi ajang untuk menunjukkan kepada diri sendiri bahwa ia telah melangkah jauh, bukan untuk membalas dendam atau menunjukkan kesuksesan kepada Irwan. Sambil menatap langit malam dari balkon apartemennya, Mira menarik napas panjang. 6 bulan telah cukup untuk menyembuhkan luka, membangun diri, dan menguatkan prinsip. Hidup baru ini adalah miliknya sepenuhnya. Mandiri, anggun, dan tegas. Tidak ada yang bisa mengubah itu, termasuk Irwan atau masa lalunya. Dengan langkah pasti, Mira menutup balkon, menyiapkan diri untuk hari berikutnya, dan menyadari bahwa hidup yang benar-benar bebas adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan untuk dirinya sendiri. Setiap detik yang ia jalani kini terasa berarti, penuh tujuan, dan jauh dari bayang-bayang masa lalu.
Hidupnya mungkin telah berubah drastis, tapi Mira tahu satu hal, kekuatan sejati berasal dari hati yang berdamai dengan dirinya sendiri. Mira berjalan pelan memasuki aula gedung tempat acara amal yang diadakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Lampu kristal memantulkan cahaya hangat, menciptakan suasana elegan yang membuatnya sedikit waspada, meskipun ia berusaha tetap tenang. Hari itu, banyak kolega dan klien hadir. Sebagian besar dari mereka sudah mengenal Mira sebagai sosok profesional yang anggun dan tegas. Ia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan langkah dengan ritme penuh percaya diri. Belum sempat Mira menengok lihat sekeliling, matanya menangkap sosok yang membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Irwan. Tepat di tengah keramaian, ia tampak berbeda dari ingatan lama Mira. Lebih dewasa, mengenakan jas rapi yang menekankan postur tegapnya. Namun, ada sesuatu yang membuat Mira tetap teguh. Kesadaran bahwa masa lalu adalah masa lalu, dan hidupnya sekarang bukan lagi tentang Irwan. Irwan menoleh dan seketika matanya bertemu dengan Mira. Ada kilatan terkejut di wajahnya, seperti baru menyadari kehadiran Mira di tengah keramaian. Seketika, senyum tipis muncul di bibirnya, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Mira membalas dengan senyum sopan, tapi dingin, menjaga jarak yang aman. "Wow, Mira," bisik Irwan pelan, seolah tak ingin menarik perhatian orang lain. "Tidak kusangka kau hadir di sini." Mira menegakkan punggung, menyentakkan sedikit rambut yang jatuh di wajahnya. "Acara ini terbuka untuk semua karyawan dan klien. Aku rasa tidak ada yang mengejutkan, Irwan." Suaranya lembut tapi tegas, tidak meninggalkan ruang untuk interpretasi lain. Irwan tersenyum canggung, menunduk sebentar. "Benar, aku hanya kaget melihatmu. Kau terlihat luar biasa." Mira menahan diri untuk tidak tersentuh oleh kata-kata itu. Ia tahu senyum dan pujian Irwan hanyalah bagian dari kecenderungan lamanya untuk memikat orang. Kali ini, Mira tidak akan jatuh ke jebakan itu. "Terima kasih," jawabnya singkat, lalu mengalihkan pandangan ke arah lain, menandakan bahwa percakapan itu selesai. Ketegangan kecil namun nyata terasa di antara mereka. Irwan tampak ragu, beberapa kali membuka mulut untuk berkata sesuatu, tetapi akhirnya menahan diri. Mira, di sisi lain, tetap tenang dan mengalihkan perhatian pada tamu lain yang datang menyapa. Ia tidak ingin satu momen canggung mengganggu kestabilan emosionalnya. Sepanjang malam, Mira menyadari bahwa keberadaan Irwan di acara itu tidak dapat dihindari. Mereka beberapa kali bertemu pandang, terutama ketika Irwan berdiskusi dengan klien. Ada aura ketertarikan yang samar, tapi Mira tetap bersikap profesional, menghindari kontak yang terlalu lama atau terlalu personal. Setiap kali Irwan mencoba mendekat, Mira menanggapinya dengan senyum sopan atau anggukan singkat. Di salah satu sudut aula, Rina, sahabat Mira, datang menghampirinya. "Aku lihat dia sudah beberapa kali mencoba mendekatimu," bisik Rina sambil menepuk bahu Mira. "Kau baik-baik saja?" Mira tersenyum tipis. "Aku baik. Tidak ada yang berubah dari posisiku. Aku datang untuk acara ini, bukan untuk bertemu Irwan. Semua ini hanya bagian dari hidupku sekarang." Sementara itu, Irwan berdiri beberapa langkah di belakang, memperhatikan interaksi itu dengan rasa penasaran. Ia menyadari bahwa Mira tidak lagi menjadi wanita yang dulu ia kenal. Aura percaya diri dan ketegasan Mira membuatnya sulit menebak perasaan sang mantan istri. Sedikit rasa menyesal muncul di hatinya, tapi ia tetap menahan diri, menyadari bahwa Mira bukan lagi orang yang bisa ia kendalikan atau tarik kembali dengan kata-kata manis. Acara itu berlangsung hingga larut malam. Ketika tamu mulai meninggalkan aula, Mira menyempatkan diri untuk berbicara dengan beberapa kolega, membangun hubungan profesional dan sosial. Irwan, di sisi lain, terlihat berdiri sendiri, sesekali menatap Mira yang tertawa ringan bersama Rina dan teman-teman lain. Perasaan campur aduk muncul di hatinya, rasa kagum,
penyesalan, dan sedikit frustrasi karena Mira tetap tidak terpengaruh olehnya. Sebelum meninggalkan gedung, Mira menatap lagi ke arah Irwan dari pintu keluar. Ia menarik napas dalam, menegaskan tekadnya sendiri. Masa laluku adalah pelajaran, bukan penyesalan. Aku memilih jalanku sendiri, gumamnya dalam hati. Senyum kecil muncul di bibirnya, bukan karena kemenangan atas Irwan, tetapi karena kedamaian yang ia rasakan dalam dirinya sendiri. Pertemuan malam itu memang tidak direncanakan, namun Mira menyadari satu hal penting. Hidupnya sekarang berjalan sesuai keinginannya, bukan lagi mengikuti bayang-bayang masa lalu. Irwan boleh penasaran, boleh menyesal, tapi Mira tahu batasannya. Ia meninggalkan gedung dengan langkah mantap, meninggalkan ketegangan di belakang, membawa keyakinan bahwa kebebasan dan kebahagiaan sejati adalah haknya sendiri. Saat malam itu Mira menutup pintu apartemennya setelah acara amal, pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke saat-saat ia masih menjadi istri Irwan. Kenangan itu tidak datang sebagai rasa sakit semata, melainkan sebagai pelajaran yang membentuk kekuatan dan ketegasannya sekarang. Ia duduk di sofa, menatap cahaya kota yang berpendar melalui jendela besar, dan membiarkan ingatan itu muncul satu persatu. Mira mengingat hari-hari awal pernikahannya. Irwan adalah sosok menawan, cerdas, dan ambisius. Pada awalnya, semua terasa sempurna. Senyumnya yang meyakinkan, perhatian yang tampak hangat, membuat Mira percaya bahwa ia menemukan pasangan hidup yang tepat. Mereka sering tertawa bersama, berbagi rencana masa depan, dan menempati apartemen kecil yang mereka hias dengan penuh cinta. Setiap detail rumah itu dulu terasa hangat, penuh harapan. Namun, seiring waktu, perubahan mulai muncul. Irwan yang dulu hangat dan perhatian perlahan menjadi sombong dan mudah tersinggung. Mira ingat satu malam ketika mereka bertengkar tentang hal sepele, uang belanja mingguan. Irwan marah tanpa alasan jelas, menyalahkan Mira atas kesalahan yang bahkan tidak ia lakukan. "Kenapa selalu ribut tentang hal kecil? Aku capek," katanya saat itu. Suaranya menekan ruang kecil apartemen mereka. Mira mencoba berbicara dengan tenang, menjelaskan sudut pandangnya, tapi setiap kata seolah memantik kemarahan Irwan yang lain. Tidak hanya itu, perhatian Irwan kini terbagi. Mira tahu ada wanita lain di luar sana yang mulai menarik perhatiannya. Ia merasakan jarak yang tumbuh di antara mereka, ketidakjujuran yang sulit diabaikan. Mira pernah menemukan pesan di ponsel Irwan yang menunjukkan adanya komunikasi yang terlalu dekat dengan wanita lain. Wanita yang kemudian diketahui sebagai pelakor yang mengambil alih hatinya. Saat itu, rasa sakit muncul, tapi lebih dari itu, rasa kecewa mendalam pada ketidaksetiaan yang tidak bisa ditolerir. Konflik-konflik kecil yang dulu dianggap remeh kini menjelma menjadi dinding tebal yang memisahkan mereka. Mira mencoba berbicara, mencoba menahan rumah tangga mereka tetap utuh, tetapi setiap usaha berakhir dengan kekecewaan. Irwan tidak berubah. Ia tetap egois dan tak mampu melihat kesalahan diri sendiri. Mira menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan jika tidak ada saling menghargai, kejujuran, dan komitmen. Satu momen paling menentukan terjadi ketika Mira menghadapi Irwan secara langsung tentang hubungannya dengan wanita lain. Mereka duduk di ruang tamu yang dulu dipenuhi tawa, namun malam itu sunyi kecuali suara napas mereka. Mira menatap mata Irwan dan berkata dengan tegas, "Irwan, aku tidak bisa lagi hidup dengan kebohongan dan ketidaksetiaan. Aku mencintaimu, tapi aku mencintai diriku sendiri lebih dari itu. Aku harus pergi." Irwan hanya terdiam, matanya kosong sejenak sebelum mencoba membela diri. "Mira, itu tidak seperti yang kau pikirkan. Aku salah paham." Mira menggeleng, menahan air mata yang hampir jatuh. "Tidak, ini bukan salah paham. Ini kenyataan. Aku sudah cukup menunggu, cukup memaafkan. Aku meninggalkanmu bukan karena marah sesaat, tapi karena aku menghargai diriku sendiri.
Aku tidak bisa lagi berada di samping seseorang yang tidak menghargai perasaanku. Keputusan itu diambil dengan berat, tapi penuh keyakinan. Mira mengingat malam-malam setelah perceraian, saat ia menata kembali hidupnya sendiri, menangis dalam diam, namun perlahan menemukan kedamaian. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan berasal dari seorang pria, melainkan dari harga diri dan kemampuan untuk mandiri. Perceraian bukan akhir dunia, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih bermakna. Mira juga mengingat momen-momen kecil yang memperkuat keputusannya. Saat ia sendiri menghadapi tantangan pekerjaan, saat ia menyelesaikan proyek besar tanpa bantuan Irwan, atau saat ia merasa bangga pada dirinya sendiri karena mampu menjaga integritas dan prinsip. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa hidupnya bisa berjalan tanpa tergantung pada Irwan, dan bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk berdiri sendiri. Kenangan itu bukan untuk membenci, tapi untuk memahami. Mira tahu, Irwan adalah bagian dari masa lalunya, pelajaran yang membentuk siapa ia sekarang. Ia tidak menyesal meninggalkan Irwan, karena dari perpisahan itu, ia belajar tentang harga diri, batasan, dan kekuatan wanita yang tegas. Setiap langkah yang ia ambil setelah perceraian, mulai dari membangun karir, menjaga hubungan dengan teman dan keluarga, hingga merawat diri sendiri, adalah bukti bahwa ia mampu menjalani hidup dengan anggun dan mandiri. Saat kilas balik itu berakhir, Mira menarik napas panjang dan tersenyum tipis. Ia menatap lampu kota yang berpendar di malam hari, menyadari bahwa masa lalunya bukan beban, melainkan fondasi. Fondasi itu yang kini membuatnya kuat, tegas, dan siap menghadapi apapun, termasuk pertemuan tak terduga dengan Irwan atau segala godaan dari masa lalu. Mira menutup jurnal kecilnya dan mematikan lampu, merasakan ketenangan yang sebelumnya sulit ia rasakan. Kilas balik itu mengingatkannya bahwa keputusan meninggalkan Irwan adalah langkah yang benar, bukan hanya demi hari ini, tapi demi masa depan yang penuh kendali atas dirinya sendiri. Ia tidur malam itu dengan damai, mengetahui bahwa hidup baru yang ia jalani adalah miliknya sepenuhnya. Mandiri, percaya diri, dan tak tergoyahkan. Beberapa minggu setelah pertemuan tak terduga di acara amal, Mira mulai menyadari adanya perubahan kecil dalam sikap Irwan. Awalnya ia mencoba mengabaikannya. Ia sudah terbiasa dengan semua tipu daya dan perhatian manis Irwan di masa lalu. Namun, semakin hari, isyarat-isyarat halus mulai muncul. Senyum yang terlalu lama, sapaan yang lebih hangat, atau sekadar cara Irwan menatapnya seolah ingin mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Mira sedang duduk di kafe langganannya pada sore hari, menikmati secangkir cappuccino hangat sambil membaca laporan pekerjaan, ketika Irwan muncul di pintu. Matanya langsung menemukan Mira, dan senyum tipis terukir di wajahnya. Mira menoleh sebentar, menatap sopan, lalu kembali fokus pada layar tabletnya. "Izinkan aku duduk?" tanya Irwan sambil menunjuk kursi kosong di depannya. Mira menghela napas pelan, menimbang opsi. "Kau bisa memesan minum di sini, tapi aku sedang bekerja," jawabnya tegas, menegaskan batasannya. Irwan tersenyum, sedikit kecewa tapi tetap santai. "Aku cuma ingin menyapamu, tidak lebih." Mira menatapnya, menilai niatnya dengan cermat. "Aku menghargai sapaan, tapi aku sibuk. Aku percaya kau mengerti." Suaranya tenang, tegas, tidak meninggalkan ruang bagi Irwan untuk mencoba memanipulasi situasi. Irwan menunduk sebentar, tampak merenung. Namun, bukan dalam frustrasi, ia sepertinya menikmati permainan kecil ini. Ia menyesuaikan duduknya di meja lain, tetap menjaga jarak namun tidak melepaskan pandangan dari Mira. Ada rasa penasaran yang jelas, rasa ingin melihat bagaimana kehidupan Mira berjalan tanpa dirinya. Seiring minggu berlalu, Mira menyadari pola yang sama. Irwan sering muncul di tempat-tempat yang ia kunjungi, seakan ingin kebetulan itu menjadi alasan untuk berbicara dengannya. Di kantor, ia menyapa dengan sopan saat bertemu di lift atau lobi, namun Mira tetap menjaga jarak.
Ia tidak membiarkan nostalgia atau rasa penasaran mengaburkan prinsipnya. Suatu sore, saat Mira sedang meninggalkan kantor, Irwan muncul di dekat parkiran. "Mira, boleh aku menemuimu sebentar?" tanyanya sambil menahan pintu mobilnya. Mira berhenti sejenak, menatapnya dengan penuh pertimbangan. "Aku sedang terburu-buru, Irwan. Tidak ada waktu untuk obrolan panjang," jawabnya sambil berjalan menuju mobilnya sendiri. Irwan tersenyum samar, tidak menuntut atau memaksa. "Aku hanya ingin mengatakan, kau terlihat luar biasa hari ini, lebih dari yang pernah kulihat." Mira berhenti sejenak, menatap mata Irwan, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih. Tapi ingat, masa lalu adalah masa lalu, dan hidupku berjalan di jalanku sendiri." Perkataan itu bukan hanya menegaskan jarak, tetapi juga memberi tanda bahwa Mira tidak akan terpengaruh oleh pujian atau perhatian yang datang belakangan. Irwan diam, tampak mengangguk perlahan, seakan menerima batasan itu, setidaknya untuk saat ini. Malam harinya, saat Mira menulis jurnal, ia menulis refleksi tentang sikap Irwan. Ada rasa campur aduk, sedikit penasaran, sedikit frustrasi, tapi lebih dominan adalah rasa bangga pada dirinya sendiri karena mampu mempertahankan batasan. Ia menyadari bahwa ketegasan dan kemandirian adalah senjata terbaiknya melawan godaan masa lalu. Beberapa kali Mira bertemu Irwan di acara sosial kecil, pesta kantor, reuni teman lama, atau pertemuan bisnis. Setiap kali, Irwan selalu menatapnya dengan penuh perhatian, sesekali tersenyum dan mencoba berbicara dengan kata-kata halus. "Kau benar-benar berbeda sekarang, Mira. Lebih percaya diri, lebih mempesona," ujarnya sekali saat mereka bertemu di ruang konferensi kantor. Mira menanggapi dengan senyum sopan, namun tidak terlalu hangat. "Aku belajar banyak sejak perceraian, Irwan. Hidup memang mengajarkan hal-hal yang tak selalu menyenangkan, tapi aku memilih untuk tumbuh darinya." Dialog itu menunjukkan perbedaan jelas antara mereka. Irwan masih mencoba mendekat dengan cara lamanya, sedangkan Mira telah menemukan kekuatan dan prinsip baru. Ia tidak lagi membiarkan dirinya dibawa oleh godaan atau kata-kata manis semata. Pada akhirnya, Mira menyadari satu hal penting. Isyarat perhatian Irwan mungkin bisa membuat sebagian orang ragu, tapi baginya itu hanyalah ujian kecil dari masa lalu yang mencoba menembus tembok ketegasannya. Ia tersenyum sendiri di dalam apartemennya malam itu, menyadari bahwa ia mampu menjaga jarak, mengendalikan emosinya, dan tetap percaya pada keputusan yang telah ia buat. Mira menutup buku catatannya dan menatap kota dari jendela apartemennya. Lampu-lampu kota yang berpendar malam itu terasa seperti simbol kekuatan barunya. Independen, anggun, dan tidak tergoyahkan. Irwan boleh mencoba menunjukkan perhatian, tapi Mira tahu satu hal. Hatinya bukan lagi milik siapapun selain dirinya sendiri, dan tidak ada senyum atau kata manis yang bisa mengubah itu. Sore itu, Mira duduk di sebuah kafe yang hangat dan nyaman, tempat favoritnya untuk melepas penat setelah bekerja. Di depannya, Rina, sahabat sekaligus teman dekatnya sejak kuliah, menunggu dengan secangkir teh hangat. Suasana kafe yang ramai tidak mengganggu percakapan mereka. Mira merasa aman di tengah kehadiran Rina, yang selalu menjadi pendengar setia. "Jadi, kau sudah merasakan apa yang kurasa?" Rina membuka percakapan dengan nada setengah bercanda, setengah serius. "Aku melihat Irwan sering muncul belakangan ini. Apa kau baik-baik saja dengan semua itu?" Mira menarik napas dalam sebelum menjawab. "Aku baik, Rina. Hanya saja, ada perasaan aneh yang muncul ketika dia terus memperlihatkan perhatian. Bukan rasa rindu, tapi lebih kerasa ingin memastikan bahwa aku tetap tegas." Rina tersenyum tipis, mencondongkan tubuh ke depan. "Aku tahu, Mira, kau selalu kuat. Tapi kadang, kita butuh orang lain untuk menegaskan kembali keputusan kita, agar tidak goyah." Mira menatap sahabatnya. "Itulah kenapa aku ingin berbicara denganmu.
Aku ingin memastikan aku tidak terseret nostalgia atau sekadar merasa tersanjung oleh perhatian Irwan. Percakapan itu berlanjut, berfokus pada pengalaman pribadi Mira sejak perceraian. Ia menceritakan tentang acara amal beberapa minggu lalu, tentang tatapan Irwan yang tampak penasaran, senyum tipisnya, dan kata-kata manis yang ia terima. Semua itu, menurut Mira, hanyalah pengingat bahwa masa lalu masih berusaha mengintip ke hidupnya. Jangan salah paham, Mira menambahkan sambil menyeruput teh hangat. Aku tidak takut menghadapi Irwan. Aku hanya ingin memastikan keputusanku tetap jelas, bukan karena emosi sesaat. Rina mengangguk. Tepat. Kau sudah melalui banyak hal. Mira, kau telah membangun hidup baru yang lebih mandiri. Itu yang harus kau pertahankan. Jangan biarkan siapapun, bahkan Irwan, merusaknya. Mira tersenyum. Kata-kata sahabatnya seperti menegaskan prinsip yang telah lama ia pegang. Dukungan sosial ternyata bukan hanya soal mendengar, tetapi juga memberi kekuatan untuk tetap konsisten. Setiap cerita yang mereka bagi, setiap nasihat yang diberikan, memberi Mira perspektif bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi godaan masa lalu. Aku merasa lega bisa berbicara denganmu, Rina. Kadang, aku takut terlalu fokus pada prinsip hingga lupa bahwa butuh sudut pandang lain untuk menilai situasi, kata Mira sambil memainkan sendok teh di tangannya. Rina tersenyum, menepuk tangan Mira perlahan. Itulah fungsi sahabat. Mira, kami hadir bukan untuk membuatmu ragu, tapi untuk memastikan kau tetap kokoh. Dan dari yang aku lihat, kau sudah jauh melampaui titik itu. Topik mereka beralih ke masa depan. Mira membicarakan rencana liburan singkat, kegiatan sosial yang ingin diikuti, dan beberapa proyek kerja yang menantang. Semua itu menjadi bukti nyata bahwa hidup Mira kini bukan hanya tentang menata emosi, tetapi juga mengisi hari-hari dengan hal-hal bermakna. Rina mendengar dengan penuh antusias, sesekali memberi saran atau sekadar mengiyakan. Lihat, Mira, Rina menambahkan sambil tersenyum lebar. Kau sedang membangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Itu jauh lebih penting daripada memikirkan apa yang Irwan lakukan atau pikirkan. Mira mengangguk pelan. Kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini fokus pada diri sendiri bukanlah egois, melainkan bentuk pertahanan dan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Ia tidak menolak kenangan atau pengalaman masa lalu, tetapi ia menempatkan semuanya pada posisi yang seharusnya, sebagai pelajaran, bukan beban. Percakapan mereka berlanjut hingga kafe mulai sepi. Mira merasa lebih ringan, lebih jelas dalam pikirannya. Ia tahu bahwa meskipun Irwan menunjukkan perhatian atau mencoba mendekat, ia memiliki dukungan yang membuatnya tetap mandiri. Keputusan untuk tidak kembali pada Irwan bukan sekadar prinsip kosong. Itu adalah hasil refleksi matang, dibantu oleh sahabat yang mampu menegaskan jalannya. Sebelum berpisah, Rina menatap Mira dengan penuh arti. Ingat, Mira, kau memiliki hak untuk bahagia. Kau memiliki hak untuk menentukan siapa yang pantas ada di sisimu. Jangan biarkan apapun atau siapapun mengubah itu. Mira tersenyum, mengangguk mantap. Terima kasih, Rina. Aku tahu itu, dan aku akan terus mengingatnya. Hidupku milikku, dan aku bertanggung jawab atas kebahagiaanku sendiri. Saat Mira berjalan pulang, ia merasakan keyakinan yang lebih kuat. Dukungan sosial, sekadar berbicara dengan seseorang yang memahami, ternyata mampu memberi energi dan mempertegas keputusan yang telah ia ambil. Mira tersenyum sendiri di malam yang tenang, menyadari bahwa hidup mandiri bukan berarti berjalan sendiri tanpa bantuan. Kadang, kekuatan terbesar datang dari mereka yang peduli, yang hadir untuk mengingatkan bahwa harga diri dan kebebasan adalah hal yang tidak boleh dikompromikan. Dengan langkah mantap, Mira memasuki apartemennya. Malam itu, ia menutup pintu dengan rasa lega dan damai, mengetahui bahwa apapun yang terjadi dengan Irwan atau masa lalunya, ia memiliki fondasi kuat, prinsip,
kemandirian, dan sahabat yang selalu mendukung. Hidup baru Mira terus berjalan, penuh tujuan, dan lebih berarti dari sebelumnya. Mira berdiri di depan layar besar di ruang konferensi, menatap grafik dan presentasi yang baru saja disiapkannya dengan rapi. Proyek yang ia tangani selama beberapa bulan akhirnya mencapai puncaknya, dan hari ini merupakan momen presentasi utama di hadapan klien besar perusahaan. Ia menyesuaikan blazer hitamnya, menarik napas dalam, dan mulai menjelaskan hasil kerjanya dengan nada percaya diri yang mantap. Seperti yang dapat dilihat, strategi ini telah meningkatkan efisiensi tim hingga 30%, sekaligus memaksimalkan keuntungan proyek, ujar Mira sambil menunjuk angka di layar. Semua orang di ruangan memperhatikan dengan seksama. Beberapa tersenyum kagum, beberapa lainnya menatap dengan antusias. Di antara penonton, tanpa disadari Mira, ada sosok Irwan yang hadir sebagai tamu undangan dari klien besar. Ia berdiri di sisi ruangan, tampak memperhatikan setiap gerakan Mira. Irwan menghela napas pelan, menyadari betapa jauh Mira telah berubah sejak terakhir kali ia benar-benar melihatnya. Aura percaya diri dan profesionalisme Mira membuatnya tampak lebih anggun, lebih memikat daripada yang pernah ia bayangkan. Setelah presentasi selesai, tepuk tangan riuh memenuhi ruang konferensi. Mira membungkuk sopan, menahan senyum puas di wajahnya. Ia merasa bangga, bukan karena pujian orang lain, tetapi karena kerja keras dan dedikasinya membuahkan hasil nyata. Ia menyadari, kesuksesan ini adalah miliknya sendiri, bukan hasil bantuan siapapun, termasuk Irwan. Saat acara selesai dan peserta mulai meninggalkan ruang konferensi, Irwan mendekat, wajahnya setengah tersenyum. "Mira, aku tidak menyangka kau bisa mencapai ini," ujarnya pelan, mencoba terdengar santai meski nada suaranya mengandung kekaguman yang jelas. Mira menatapnya sejenak, lalu membalas dengan senyum sopan tapi tegas. "Terima kasih, Irwan. Tapi ini hasil kerja keras dan fokus, bukan sekadar keberuntungan. Aku selalu percaya pada kemampuan diri sendiri." Irwan mengangguk, diam sejenak, lalu tersenyum lagi. "Kau benar-benar berbeda sekarang. Lebih percaya diri, lebih anggun. Aku salah jika dulu meremehkanmu." Mira menahan diri untuk tidak tersentuh oleh kata-kata itu. Senyum itu bisa dengan mudah mengelabui banyak orang, tetapi bukan dirinya. Perubahan bukan tentang membuktikan sesuatu kepada orang lain, Irwan. Itu tentang berkembang menjadi versi terbaik dari diri sendiri, jawabnya sambil melangkah meninggalkan ruang konferensi, menandakan bahwa pembicaraan itu selesai. Beberapa hari berikutnya, Mira mulai merasakan efek nyata dari kesuksesannya. Rekan-rekan kantor lebih menghargai pendapatnya, klien-klien baru mulai menaruh kepercayaan, dan beberapa proyek menuntut kehadirannya sebagai pemimpin. Setiap langkah yang ia ambil menegaskan bahwa hidupnya kini bukan lagi tentang menunggu pengakuan dari Irwan atau siapapun, tetapi tentang kemampuan untuk berdiri sendiri dan membuktikan bahwa ia mampu. Irwan, dari sisi lain, terus memperhatikan. Ia diam-diam mendengar kabar tentang kesuksesan Mira melalui rekan-rekannya dan beberapa kenalan bisnis. Ada rasa kagum yang muncul, bercampur dengan sedikit penyesalan. Ia menyadari bahwa Mira telah melampaui dirinya dalam berbagai aspek, tidak hanya karir, tetapi juga kepercayaan diri dan pengendalian emosi. Ia mulai merasakan kesenjangan yang jelas antara apa yang ia pikirkan dulu tentang Mira dan kenyataan sekarang. Suatu sore, ketika Mira sedang mengikuti pertemuan penting dengan timnya, Irwan muncul di lobi kantor, kebetulan untuk urusan bisnis lain. Ia menatap Mira yang sedang memimpin diskusi, gesturnya tegas, suaranya jelas, dan senyumnya tetap anggun. Irwan menahan napas, merasa tersentak oleh kesan profesionalisme dan kematangan yang terpancar dari Mira. Semua hal kecil yang dulu mungkin ia anggap sepele kini terlihat begitu kuat dan mempesona. Mira menyadari kehadiran Irwan, tapi ia tetap fokus pada tim dan presentasi. Ia tidak membiarkan pandangan atau perhatian Irwan mengalihkan konsentrasi.
Ini adalah bagian dari prinsip yang telah ia pegang. Kesuksesan dan kebahagiaan tidak tergantung pada orang lain, terutama bukan mantan suami. Setelah pertemuan selesai, beberapa anggota tim menghampiri Mira untuk memberi ucapan selamat. "Hebat, Mira. Kau benar-benar memimpin tim dengan luar biasa," kata salah satu rekan dengan mata berbinar. Mira tersenyum dan membalas, "Terima kasih. Semua ini berkat kerja sama kita, dan fokus pada hasil yang ingin dicapai." Ketika malam tiba, Mira kembali ke apartemennya, membawa rasa lega dan kepuasan. Ia menyalakan lampu meja dan membuka jurnalnya, menuliskan pencapaian hari itu dan refleksi tentang bagaimana hidupnya berkembang. Ia menyadari, setiap langkah yang ia ambil untuk mandiri dan fokus pada karirnya adalah bukti nyata bahwa masa lalunya tidak menentukan masa depannya. Irwan mungkin bisa melihat dan mengagumi, tapi Mira tahu satu hal, kesuksesan yang sejati datang dari kerja keras, ketekunan, dan kemampuan untuk percaya pada diri sendiri. Tidak ada pujian, senyum, atau perhatian dari orang lain, termasuk Irwan, yang bisa menggantikan pencapaian yang dibangun dengan usaha sendiri. Mira menatap langit malam dari jendela apartemennya, tersenyum puas. Ia merasa bangga, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada Irwan, tapi karena ia tahu bahwa hidup ini adalah miliknya sendiri. Kesuksesan dan percaya diri bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menguatkan dirinya sendiri. Dan malam itu, Mira merasa lebih kuat dari sebelumnya, siap menghadapi apapun, termasuk perhatian yang mulai ditunjukkan Irwan tanpa mengubah prinsip yang telah ia pegang. Sejak beberapa minggu terakhir, Irwan tidak bisa menghilangkan bayangan Mira dari pikirannya. Setiap kali ia berada di kantor klien, di pesta sosial, atau sekadar bertemu teman lama, ia selalu memikirkan mantan istrinya. Semakin ia memperhatikan Mira, semakin jelas perbedaan yang mencolok antara dia dan istri barunya, wanita yang dulu dianggapnya lebih menarik atau menguntungkan dalam kehidupan mereka. Malam itu, Irwan duduk sendiri di ruang tamu apartemennya. Lampu lembut menerangi ruangan, namun tidak bisa menghalangi rasa penyesalan yang perlahan menggerogoti hatinya. Ia menatap foto pernikahan mereka, yang dulu pernah membuatnya merasa bangga. Kini, foto itu seolah menyoroti kesalahan yang telah ia lakukan. Ketidaksetiaan, egoisme, dan sikap sombong yang akhirnya merusak rumah tangganya. "Kenapa aku tidak menghargainya saat itu?" gumam Irwan pelan. Kata-kata itu keluar tanpa sadar, seakan ia berbicara pada dirinya sendiri. Ia membandingkan istri barunya dengan Mira dan menyadari sesuatu yang menyakitkan. Ia telah memilih seseorang yang tidak mampu menyaingi kualitas dan integritas Mira. Istri barunya mungkin cantik, tapi tidak memiliki ketegasan, kecerdasan, atau keanggunan yang membuat Mira begitu menonjol. Hari berikutnya, Irwan menghadiri sebuah acara bisnis, dan secara tak sengaja melihat Mira yang sedang berbicara di hadapan tim klien. Cara Mira memimpin diskusi, kepercayaan dirinya, dan sikap tenangnya membuat Irwan terdiam sejenak. Ia menyadari betapa jauh ia kehilangan wanita yang benar-benar memahami dan menghargainya. Saat Mira menyelesaikan presentasinya, tepuk tangan meriah memenuhi ruangan, dan Irwan merasakan iri sekaligus kagum. Ia menyesal, tidak hanya karena kehilangan Mira, tetapi juga karena menyadari bahwa wanita sekuat dan seanggun Mira tidak mudah ditemukan. Dalam perjalanannya pulang, Irwan tidak bisa menahan diri untuk merenung. Ia membayangkan kembali percakapan mereka di masa lalu, kata-kata Mira yang tegas saat mengakhiri pernikahan mereka. Semua itu menempel di pikirannya seperti bekas luka yang terus mengingatkan kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Ia menyadari, segala godaan atau perhatian yang kini ia tunjukkan kepada Mira terlalu terlambat. Kepercayaan dan cinta yang pernah ada tidak bisa begitu saja dikembalikan hanya dengan senyuman atau kata manis. Irwan juga mulai membandingkan hidupnya sekarang dengan kehidupan Mira. Ia melihat bagaimana Mira berkembang menjadi wanita mandiri, percaya diri, dan sukses, sementara dirinya masih sibuk dengan masalah rumah tangga yang baru dibangunnya bersama istri barunya.
Banyak kali ia menyadari bahwa ketertarikan fisik dan kenyamanan sementara tidak sebanding dengan kedalaman emosi dan karakter yang dimiliki Mira. Penyesalan itu menjadi lebih nyata setiap kali ia mendengar kabar tentang prestasi Mira, proyek-proyek besar, presentasi sukses, dan pengakuan yang didapatnya dari kolega. Suatu malam, Irwan mencoba berbicara pada sahabatnya tentang perasaan yang muncul. "Aku salah memilih," katanya dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. "Mira, dia berbeda. Aku meremehkannya dulu, tapi sekarang aku sadar betapa berharganya dia. Tidak ada yang bisa menggantikan keanggunan, ketegasan, dan kecerdasannya." Sahabatnya hanya mengangguk, tanpa menghakimi, tapi kata-kata itu menegaskan bahwa Irwan benar-benar merasakan penyesalan yang mendalam. Dalam beberapa kesempatan, Irwan menemukan dirinya membayangkan bagaimana hidupnya jika ia lebih menghargai Mira dulu. Ia menyesal karena terlalu egois, terlalu fokus pada hal-hal kecil yang tidak penting, dan terlalu cepat mengalihkan perhatiannya ke wanita lain. Kini, kesadaran itu datang terlambat, dan setiap kali ia mencoba mendekat, ia menemukan bahwa Mira tetap tegas pada batasannya. Ketika melihat Mira tersenyum dalam percakapan dengan teman-temannya, Irwan merasakan kombinasi antara kagum dan frustrasi. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga seseorang yang mampu menantang dan mendukungnya dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak ada wanita lain yang bisa menandingi pengaruh positif yang pernah dimiliki Mira. Malam itu, Irwan duduk termenung di balkon rumahnya, menatap langit malam yang gelap dan sunyi. Ia menyadari betul satu hal, penyesalannya tidak akan mengubah masa lalu. Mira sudah memilih jalannya sendiri, hidupnya telah jauh lebih baik dan mandiri. Tidak ada senyum atau kata-kata manis yang bisa mengubah fakta bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk menghargai wanita luar biasa itu. Irwan menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Rasa sesal dan kesadaran ini terasa pahit, tapi juga menjadi pelajaran penting. Ia belajar bahwa cinta dan kepercayaan tidak bisa diambil begitu saja. Kehilangan seseorang seperti Mira adalah harga yang harus ia bayar karena kesalahan masa lalu. Dalam kesendirian malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulang kesalahan yang sama di masa depan, bahwa menghargai orang lain bukan hanya soal kata, tapi juga tindakan dan ketulusan. Dan meskipun ia menyesal, satu hal yang jelas, Mira tetap berdiri teguh, sukses, dan mandiri. Tidak ada penyesalan yang mampu mengubah tekad Mira, dan itu membuat Irwan sadar bahwa ia telah benar-benar kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Mira duduk di kursi balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berpendar di malam hari. Hatinya terasa campur aduk, ada rasa bangga, lega, tapi juga kesal yang samar muncul ketika ia mengingat pertemuan-pertemuan terakhir dengan Irwan. Semua itu membuatnya sadar bahwa kebebasan dan kemandirian bukan berarti bebas dari emosi. Ia menarik napas panjang dan mencoba menenangkan pikirannya. Beberapa minggu terakhir, perhatian Irwan yang terus-menerus membuatnya resah. Senyum tipis, kata-kata halus, bahkan tatapan penasaran yang sesekali menyapanya di acara sosial, semuanya memicu reaksi emosional yang tidak mudah dikendalikan. Di satu sisi, ia merasa bangga bahwa perhatian itu menunjukkan bagaimana ia telah berkembang menjadi wanita mandiri dan percaya diri. Namun di sisi lain, muncul rasa kesal, karena tidak ada niatnya untuk membiarkan masa lalu mengganggu hidupnya sekarang. Mira menutup mata sejenak, membiarkan pikirannya melayang pada malam-malam ketika ia pertama kali memutuskan untuk berpisah dengan Irwan. Semua kenangan itu masih jelas dalam ingatannya. Kekecewaan, ketidakadilan, dan rasa sakit yang dulu membuatnya merasa lemah. Kini, setelah 6 bulan berpisah, ia menyadari bahwa semua itu hanyalah fondasi bagi dirinya untuk tumbuh. Kesadaran itu memberi rasa lega, bahwa ia mampu mempertahankan harga diri, mengambil keputusan tegas, dan menata hidup tanpa bergantung pada siapapun. Namun, tidak mudah menyingkirkan rasa kesal sepenuhnya. Setiap kali Irwan muncul di tengah-tengah kehidupan sosialnya,
Mira merasakan kombinasi antara frustrasi dan kewaspadaan. Ia menyadari bahwa perhatian Irwan tidak murni karena ia peduli, tetapi karena rasa penyesalan yang baru muncul. Pikiran itu menimbulkan konflik internal, antara ingin menegaskan batasannya dan tidak membiarkan ketegangan emosional menguasainya, serta rasa ingin memastikan bahwa ia tetap tegas dan tidak terseret nostalgia. Mira menatap tangannya yang sedang memegang cangkir teh hangat. Emosi yang ia rasakan ternyata lebih kompleks dari yang ia kira. Ada kebanggaan karena ia berhasil menata hidup, kesedihan kecil karena kenangan masa lalu masih meninggalkan jejak, dan kemarahan lembut karena melihat Irwan menyesal terlalu lambat. Semua itu bersatu dalam satu perasaan yang sulit dijelaskan, namun menegaskan satu hal: harga diri Mira kini menjadi fondasi utama kehidupannya. Di sela-sela pikirannya, Mira tersenyum tipis. Ia menyadari bahwa konflik emosional ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Tidak ada jalan pintas untuk benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu. Ia harus menghadapi perasaan sendiri, mengolahnya, dan mengambil pelajaran dari setiap interaksi yang muncul. Setiap senyum Irwan, setiap kata manis yang ia ucapkan, hanyalah pengingat bahwa kekuatan sejati bukan datang dari luar, tetapi dari kemampuan untuk tetap berdiri teguh dalam prinsip sendiri. Mira teringat percakapan dengan Rina beberapa hari lalu. Sahabatnya menegaskan bahwa semua godaan atau perhatian dari masa lalu hanyalah ujian kecil bagi ketegasan dan kemandirian. Kata-kata itu menguatkannya bahwa bangga pada diri sendiri dan menjaga harga diri bukan tindakan egois, tetapi bentuk kecerdasan emosional. Pikiran itu menenangkan Mira, memberikan perspektif baru tentang konflik yang ia rasakan. Ia juga memikirkan semua pencapaian yang telah diraihnya, kesuksesan proyek di kantor, pengembangan diri, hubungan yang sehat dengan teman dan keluarga. Semua itu menjadi bukti bahwa hidupnya kini jauh lebih bermakna daripada sekadar bergantung pada pengakuan Irwan. Kemenangan ini, pikir Mira, bukan hanya soal karir atau penampilan, tetapi tentang mengendalikan diri, memahami emosi, dan tetap setia pada prinsip. Namun, konflik itu tetap ada. Saat ia melihat pesan singkat dari Irwan yang berisi pujian, Mira merasakan denyut kecil kekesalan dan ketegangan. Ia sadar bahwa bagian dari konflik emosionalnya adalah ketidakmampuan sepenuhnya mengabaikan perhatian Irwan. Tapi ia menepisnya dengan tegas, menulis dalam jurnalnya, "Perasaan itu wajar, tapi tidak boleh menguasai hidupku. Aku memiliki hak untuk bangga dan bahagia tanpa membiarkan siapapun mempengaruhiku." Malam itu, Mira menutup jurnalnya dan menatap langit. Ia merasakan percampuran antara lega karena berhasil menegakkan batasan, kesal karena Irwan menyesal terlalu lambat, dan bangga karena bisa menghadapi konflik emosional dengan kepala dingin. Semua itu menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati adalah keseimbangan, mengakui emosi tanpa membiarkannya mengontrol, menghargai diri sendiri tanpa menyombongkan, dan bangga atas pencapaian tanpa perlu validasi orang lain. Mira tersenyum tipis, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Irwan, mengaburkan jalannya. Malam itu, dalam keheningan balkon apartemen, ia merasa damai. Konflik emosional mungkin akan selalu muncul, tapi sekarang ia memiliki kunci untuk menghadapinya: kesadaran, harga diri, dan keyakinan bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri. Dan dengan itu, Mira menutup matanya, merasakan kedamaian yang muncul dari pengendalian diri dan kekuatan pribadi. Campuran emosi, kesal, lega, bangga, bukan lagi gangguan, melainkan pengingat bahwa ia telah berkembang menjadi wanita yang tangguh, tegas, dan mandiri. Sejak beberapa minggu terakhir, Irwan semakin sering mencoba mendekati Mira dengan berbagai cara. Pertama, lewat telepon. Pagi-pagi sekali, teleponnya berdering di apartemen Mira. Ia menatap layar, melihat nama Irwan, dan menahan napas sejenak sebelum menekan tombol abaikan. Mira sudah menetapkan prinsip: panggilan yang tidak penting atau penuh niat manis dari Irwan bukan untuk diterima.
Beberapa kali ia menerima pesan singkat dari Irwan. Kata-kata itu selalu halus, penuh perhatian, bahkan kadang terdengar menyesal. "Mira, aku berharap kita bisa bicara. Aku ingin minta maaf dan menjelaskan segalanya." Mira membaca pesan itu sekali, kemudian membalas dengan satu kalimat singkat. "Aku menghargai niatmu, tapi hidupku sudah jelas. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi." Ia menutup ponsel dengan tegas, mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap pada prinsip. Irwan tidak menyerah begitu saja. Beberapa kali ia muncul di lokasi yang sama dengan Mira, seakan ingin, kebetulan, bertemu. Di kantor klien, di kafe yang biasa Mira kunjungi, atau bahkan di toko buku langganannya, Irwan selalu berusaha mendekat dengan senyum ramah dan kata-kata hangat. "Mira, senang sekali bisa bertemu lagi. Aku ingin ngobrol sebentar, kalau kau tidak keberatan," ucapnya di satu kesempatan. Mira menatap Irwan sejenak, menilai niatnya. Senyum itu tidak memikatnya seperti dulu. Ia tahu bahwa perhatian yang ditunjukkan Irwan bukan sekadar rasa peduli, melainkan campuran penyesalan dan rasa ingin menguasai kembali. "Irwan, aku sedang terburu-buru. Tidak ada waktu untuk ngobrol panjang," jawabnya tegas, menegaskan batasannya. Irwan tersenyum canggung, menunduk sebentar, lalu pergi, tapi jelas terlihat kecewa. Upaya Irwan tidak berhenti di sana. Ia mencoba menghubungi Mira lewat email dan media sosial, dengan nada lebih profesional atau santai. Kadang ia menyebut pencapaian terbaru Mira, atau menanyakan kabar proyek yang sedang ia tangani. Setiap pesan selalu direspons Mira dengan singkat dan netral. "Terima kasih atas perhatiannya. Aku baik-baik saja dan tetap fokus pada pekerjaan," balas Mira di salah satu email, menutup komunikasi tanpa memberi celah. Sikap Mira tegas, dan itu membuat Irwan merasa frustrasi. Ia sadar bahwa setiap upayanya mendekat tidak membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Senyum dan kata-kata halus yang biasanya efektif di masa lalu kini tidak bisa mempengaruhi Mira. Ia telah berubah, lebih kuat, lebih mandiri. Bahkan ketika Irwan mencoba berbicara di acara sosial, Mira tetap menjaga jarak, tidak memberi sinyal untuk membuka percakapan panjang. Suatu malam, Irwan muncul di depan apartemen Mira. Ia mengetuk pintu dengan nada lembut. "Mira, bisakah kita bicara sebentar? Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Mira membuka pintu, menatap Irwan dengan mata yang tenang tapi tegas. "Irwan, aku menghargai perhatianmu, tapi hidupku berjalan baik tanpa intervensimu. Aku tidak perlu pembicaraan atau klarifikasi apapun darimu," ucap Mira dengan suara mantap. Irwan menelan rasa kecewanya, mencoba tersenyum lagi. "Aku hanya ingin memperbaiki segalanya." Mira mengangkat tangan sedikit, sebagai tanda batasan. "Tidak ada yang perlu diperbaiki, Irwan. Aku sudah memilih jalanku sendiri, dan aku tidak akan mundur. Silakan pulang dan hormati keputusan ini." Ia menutup pintu tanpa meninggalkan ruang bagi Irwan untuk menanggapi. Peristiwa itu menegaskan satu hal bagi Irwan. Ia tidak bisa lagi mempengaruhi Mira dengan cara lama. Setiap upaya mendekati selalu berakhir dengan penolakan tegas. Ia mulai menyadari bahwa perhatian dan penyesalan saja tidak cukup untuk menembus pertahanan yang telah Mira bangun. Di malam hari, Mira duduk di balkon, menulis jurnal tentang kejadian itu. Ia mencatat perasaan campuran, sedikit jengkel karena perhatian Irwan yang terus muncul, tapi juga bangga karena mampu menjaga prinsip. "Aku boleh merasa terganggu, tapi aku tetap tegas. Itu artinya aku semakin kuat," tulisnya. Mira memahami psikologinya sendiri. Penolakan Irwan bukan sekadar tindakan menutup pintu. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap harga diri dan kebebasan pribadinya. Ia menyadari bahwa kemandirian sejati berarti mampu menghadapi godaan masa lalu tanpa tergoyahkan, dan ia berhasil melakukannya. Upaya Irwan untuk mendekati Mira justru menguatkan tekadnya.
Setiap telepon, pesan, dan pertemuan tidak lain hanya menjadi pengingat bahwa hidupnya sekarang sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Mira tersenyum tipis, menegaskan dalam hati, perhatian Irwan tidak akan mengubah prinsip atau kebahagiaan yang telah ia bangun. Dan malam itu, Mira menutup jurnalnya dengan satu kalimat yang menenangkan. Hidupku milikku. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keputusan dan harga diriku, termasuk Irwan. Hari itu, Mira menghadiri pesta perpisahan salah satu klien perusahaan. Suasana meriah, lampu-lampu kristal berpendar, dan musik lembut mengalun di latar belakang. Mira tampil anggun dengan gaun sederhana namun elegan. Aura percaya dirinya terpancar tanpa usaha berlebihan. Ia menikmati percakapan ringan dengan beberapa rekan kerja ketika mata Mira menangkap sosok yang membuatnya tetap tenang tapi waspada. Istri baru Irwan, wanita yang dulu merebut hidupnya. Wanita itu masuk ruangan dengan langkah percaya diri, senyum lebar, namun ada aura cemburu yang sulit disembunyikan. Begitu mata mereka bertemu, Mira hanya tersenyum sopan. Tidak ada ketegangan yang ditunjukkan, hanya sikap tenang yang menegaskan superioritas emosionalnya. "Hei, kau Mira, kan?" Suara wanita itu terdengar sedikit serak. Ada nada dingin yang samar. "Aku Irma, istri Irwan." Mira menatap Irma, menilai niatnya dengan tenang. "Ya, benar. Senang bertemu, Irma." Suara Mira lembut, sopan, namun tetap menjaga jarak yang tegas. Irma mencondongkan tubuh sedikit, mencoba tersenyum manis tapi jelas ada rasa tidak nyaman. "Aku dengar banyak tentangmu. Sepertinya kau masih dekat dengan Irwan." Mira mengangkat alis, menahan senyum tipis. "Kami sudah berpisah 6 bulan lalu. Hidupku berjalan sendiri, dan aku fokus pada karir serta keseharianku. Tidak ada yang perlu dibahas soal masa lalu." Irma terlihat canggung. Matanya mencari jawaban di reaksi Mira. Ada rasa cemburu yang samar. Mungkin karena Irma melihat ketenangan dan percaya diri Mira, sesuatu yang ia rasa tidak dimilikinya. Mira tetap tenang, tidak memberi ruang untuk pertengkaran atau drama. Sikapnya yang superior secara emosional membuat Irma sedikit kikuk, bahkan mulai kehilangan kontrol atas perasaan cemburunya. Seiring acara berlangsung, Irma mencoba beberapa kali mendekati Irwan untuk menunjukkan posisinya sebagai istri sah. Namun, Irwan tampak canggung, sesekali menoleh ke arah Mira, seakan membandingkan aura keduanya. Mira menyadari hal itu, tapi ia tidak menunjukkan kepedulian berlebihan. Ia tetap fokus pada percakapan dengan kolega dan klien, menegaskan bahwa hidupnya tidak tergantung pada siapapun, bahkan Irwan atau Irma sekalipun. Di satu titik, Irma mendekati Mira dengan senyum paksa. "Kau tetap terlihat anggun, mungkin terlalu anggun," ucapnya setengah bercanda, setengah menantang. Mira tersenyum tipis, menatap mata Irma dengan tenang. "Terima kasih. Tapi ingat, kecantikan atau anggun bukan untuk dipertontonkan, melainkan hasil dari menghargai diri sendiri dan menjaga integritas." Ucapan itu membuat Irma terdiam sejenak. Tidak ada kemarahan yang bisa dipicu, tidak ada drama yang bisa terjadi, karena Mira tetap tenang dan superior secara emosional. Ia tidak membiarkan provokasi kecil mengganggu ketenangan atau citranya. Sejak saat itu, Irma tampak lebih waspada, mencoba menutupi rasa cemburunya. Mira menyadari bahwa kehadirannya membuat Irwan dan Irma berada di posisi yang sama. Ia tetap tenang, fokus, dan tidak tergoyahkan oleh mereka. Superioritas emosional Mira bukan sekadar penampilan, tetapi hasil dari proses 6 bulan terakhir. Pengalaman, kemandirian, dan kontrol diri yang matang. Mira meninggalkan pesta dengan langkah mantap, menyadari satu hal, kehadiran Irma bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa hidupnya sekarang berada sepenuhnya di tangannya sendiri. Ia tidak perlu bersaing, membuktikan sesuatu, atau menurunkan harga diri demi orang lain. Semua perhatian yang muncul, dari Irwan maupun Irma,
hanya mencerminkan ketegasan dan kekuatan yang sudah ia bangun. Di perjalanan pulang, Mira menatap langit malam dari mobilnya. Lampu kota berpendar, dan rasa tenang memenuhi hatinya. Kehidupan baru yang ia jalani adalah tentang kontrol, kebebasan, dan harga diri. Tidak ada cemburu, iri, atau ketakutan yang bisa mengubah itu. Irma boleh hadir dan menunjukkan sikapnya, tapi Mira tetap superior, mandiri, dan tidak tergoyahkan. Malam itu, Mira menulis jurnalnya, menegaskan, kehidupan orang lain bukan tanggung jawabku. Aku tetap fokus pada diriku sendiri, pada kebahagiaan dan harga diriku. Siapapun yang muncul, termasuk Irwan atau Irma, tidak akan mengubah itu. Dengan ketegasan itu, Mira menutup jurnalnya dan menatap jendela apartemen. Ia merasa damai. Superioritas emosional yang ia miliki kini menjadi perisai yang melindungi hati dan kebebasannya. Irma boleh cemburu, Irwan boleh menyesal, tapi Mira tetap tak tergoyahkan. Mira sedang duduk di kafe langganannya pada sore hari, laptop terbuka di depannya, sambil meninjau laporan akhir proyek. Pikirannya fokus, tangannya cekatan mengetik. Namun di sudut matanya ia menyadari sosok Irwan yang duduk di meja dekat pintu, seakan kebetulan berada di tempat yang sama. Sejak beberapa bulan terakhir, Irwan semakin sering mencoba berbagai cara untuk memikat Mira. Senyum tipis, kata-kata manis, hingga komentar yang seolah memuji keberhasilan dan kecantikan Mira. Namun, kali ini Mira tidak terganggu. Ia menarik napas pelan, menyesuaikan posisi duduk, dan tetap fokus pada pekerjaannya. Prinsipnya jelas. Hidup Mira tidak boleh terganggu oleh godaan masa lalu. Irwan mencoba mendekat, membawa kopi untuk Mira, menyapanya dengan nada hangat. Mira, kau terlihat luar biasa hari ini. Aku pikir aku harus menghampirimu, ujarnya dengan senyum ramah. Mira menatapnya sebentar, lalu membalas dengan sopan tapi tegas. Terima kasih, Irwan. Tapi aku sedang fokus pada pekerjaan. Aku percaya kau mengerti. Suara Mira ringan, tanpa meninggalkan celah untuk percakapan lebih lanjut. Irwan tidak menyerah. Ia mulai mengirim pesan singkat di siang hari, menanyakan kabar, memuji pencapaian terbaru Mira, bahkan menyarankan kopi bersama untuk membahas hal-hal penting. Mira membaca setiap pesan dengan teliti, kemudian membalas secara singkat dan netral. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya, tapi aku fokus pada pekerjaan dan hidupku sendiri. Ia menutup ponsel dengan tegas, mengingatkan dirinya sendiri bahwa kesabaran dan prinsip adalah kunci. Hari berikutnya, Mira menghadiri rapat besar dengan klien utama perusahaan. Irwan kebetulan hadir sebagai bagian dari tim klien, mencoba tersenyum dan menyapa di sela-sela pertemuan. Mira tetap tenang, berbicara dengan percaya diri, memimpin diskusi, dan mengabaikan setiap upaya Irwan untuk menarik perhatian. Ia menyadari bahwa setiap senyum atau kata manis hanyalah ujian kecil bagi kesabaran dan ketegasannya. Setelah rapat selesai, Irwan mencoba berbicara secara pribadi. Mira, bisakah kita bicara sebentar? Aku hanya ingin menunjukkan niatku yang tulus. Mira menarik napas dalam, menegaskan batasannya. Irwan, hidupku berjalan baik. Aku menghargai niatmu, tapi aku tidak tertarik untuk membuka bab lama. Fokusku adalah diriku sendiri, bukan masa lalu yang telah berakhir. Kata-kata itu cukup untuk membuat Irwan menunduk sejenak. Ia tersenyum canggung, tampak menahan rasa frustrasi, namun tidak mencoba memaksakan diri. Mira berhasil menjaga superioritas emosionalnya tanpa menimbulkan konflik, menunjukkan bahwa kesabaran bukan berarti tunduk, tetapi tetap konsisten pada prinsip. Di malam hari, Mira duduk di balkon apartemennya dengan jurnal di tangan. Ia menulis refleksi tentang kejadian hari itu, bagaimana setiap upaya Irwan menjadi ujian bagi kesabaran, bagaimana ia berhasil tetap fokus, dan bagaimana hidupnya kini sepenuhnya berada dalam kendalinya sendiri.
Kesabaran bukan berarti lemah, tetapi kemampuan untuk menjaga prinsip dan harga diri meskipun godaan muncul, tulisnya. Mira menegaskan pada dirinya sendiri bahwa perhatian Irwan, pujian manis, atau godaan lainnya tidak akan pernah mengubah hidupnya. Ia memiliki kunci kebahagiaan dan kemandirian sendiri, pekerjaan, teman, pencapaian, dan rasa bangga pada diri sendiri. Setiap kali godaan muncul, ia hanya perlu mengingat tujuan dan prinsipnya. Malam itu, Mira merasa damai. Ia menyadari bahwa ujian kesabaran ini justru memperkuatnya. Ia tidak tergoda, tidak emosional, dan tetap percaya diri. Godaan Irwan bukan ancaman, tetapi pengingat akan kekuatan yang telah ia bangun selama 6 bulan terakhir. Mira menutup jurnalnya, tersenyum tipis, dan menatap lampu kota yang berpendar. Ia tahu bahwa kesabaran yang ia miliki sekarang bukan sekadar menahan diri, tetapi bentuk superioritas emosional yang sejati. Hidupnya tetap berjalan sesuai rencana, fokus pada pencapaian dan kebahagiaan pribadi. Tidak ada siapapun, termasuk Irwan, yang mampu mengubah itu. Dan dengan ketegasan itu, Mira menegaskan pada dirinya sendiri, setiap godaan, perhatian, atau usaha Irwan hanyalah ujian kecil. Ia siap menghadapinya dengan kepala dingin, hati mantap, dan prinsip yang tidak tergoyahkan. Malam itu, Mira tidur dengan rasa lega, mengetahui bahwa kesabaran bukan sekadar menunggu, tetapi menjadi pilar kekuatan dalam hidupnya yang baru. Sore itu, Mira duduk di taman kota yang tenang, udara segar dan pepohonan meneduhkan suasana. Ia menunggu Irwan datang untuk pertemuan yang telah mereka sepakati beberapa hari sebelumnya. Tidak ada rasa gugup, justru ada ketenangan yang mantap dalam dirinya. Pertemuan ini bukan tentang membuka kembali hubungan, melainkan tentang menegaskan batasan dan kejujuran. Irwan datang tepat waktu, langkahnya pelan tapi tegas. Ia menatap Mira, tanpa ada campuran rasa kagum dan cemas. Tanpa basa-basi, Mira membuka percakapan. Irwan, aku ingin bicara jujur dan langsung. Tentang masa lalu, tentang kita, dan tentang batasanku sekarang, kata Mira dengan suara lembut tapi tegas. Irwan mengangguk, duduk di bangku di seberangnya. Aku siap mendengar. Mira, apapun yang ingin kau katakan, aku ingin mendengarkan dengan hati terbuka. Mira menatap matanya, memastikan nada dan sikapnya konsisten. Pertama, aku ingin kau tahu bahwa aku menghargai waktu kita dulu, tapi masa lalu sudah berakhir. Aku tidak lagi berada di posisi yang sama seperti 6 bulan lalu. Hidupku sekarang mandiri, penuh tanggung jawab, dan fokus pada kebahagiaan serta pencapaian pribadiku. Irwan menunduk sebentar, lalu mengangkat kepala. Aku mengerti, dan aku menyesal atas semua yang terjadi. Aku tahu aku membuat kesalahan besar, dan aku menyadari sekarang betapa berharganya dirimu. Mira menghela napas pelan, menahan emosi yang samar muncul. Aku menghargai penyesalanmu, Irwan, tapi penting bagiku untuk jujur. Aku tidak ingin kembali. Aku ingin kau memahami batasanku. Tidak ada senyum, kata manis, atau perhatian yang bisa mengubah itu. Aku sudah memutuskan jalanku sendiri, dan aku meminta kau menghormatinya. Irwan menatapnya dengan mata yang serius, tampak menelan rasa kecewa. Aku mengerti, Mira. Aku benar-benar mengerti. Aku tidak ingin memaksakan apapun. Aku hanya ingin kejujuran darimu tentang bagaimana kau melihatku sekarang. Mira menunduk sebentar, lalu menatap kembali dengan mantap. Aku melihatmu sebagai bagian dari masa lalu. Aku tidak menutup kemungkinan kita bisa berteman atau berinteraksi secara profesional, tapi hubungan yang dulu sudah selesai. Jika kau ingin tetap dekat, itu harus berada pada batas yang aku tetapkan. Hormati keputusan dan hidupku sekarang. Itu satu-satunya cara untuk bersikap jujur dan dewasa. Irwan diam, merenung.
Ia menyadari betul bahwa sikap Mira bukan sekadar kata-kata. Ketegasannya adalah bukti bahwa ia telah berubah menjadi wanita yang mandiri dan mampu mengendalikan emosinya. Semua perhatian yang ia tunjukkan sebelumnya tidak mempengaruhi Mira. Kejujuran itu nyata dan tidak bisa diabaikan. Mira melanjutkan, "Aku juga ingin kau tahu bahwa kejujuran bukan hanya tentang apa yang kau katakan, tapi juga tindakanmu. Jika kau menghargai diriku dan prinsipku, kau akan berhenti mencoba mendekat dengan cara lama. Itu bukan hanya demi aku, tapi juga demi dirimu sendiri. Menyadari kesalahan dan menyesal adalah langkah pertama, tapi menghormati keputusan orang lain adalah tanda kedewasaan sejati." Irwan mengangguk perlahan, menahan napas panjang. "Aku mengerti, Mira. Aku akan menghormati itu. Aku sadar sekarang, tidak ada yang bisa mengubah keputusanmu, dan aku tidak akan mencoba lagi. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal dan menghargai semua yang telah kau bangun." Mira tersenyum tipis, merasa lega. Klarifikasi ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah momen penting untuk menegaskan batasan, kejujuran, dan prinsip hidupnya. Ia merasakan beban kecil terangkat dari hatinya. Tidak ada manipulasi, tidak ada tekanan emosional, hanya komunikasi jujur dan konsisten yang menegaskan siapa dirinya sekarang. Percakapan itu berlanjut beberapa menit, membahas pengalaman masa lalu dan bagaimana keduanya belajar dari situasi tersebut. Mira tetap menjaga nada tenang, memastikan bahwa setiap kata menegaskan prinsip dan harga dirinya. Irwan mendengarkan dengan seksama, mulai memahami bahwa hubungan mereka sudah berubah secara fundamental. Tidak ada jalan untuk kembali, tapi ada ruang untuk pengertian dan rasa hormat. Saat pertemuan berakhir, Mira berdiri, menatap Irwan dengan mantap. "Aku berharap kita bisa menjalani hidup masing-masing dengan bijaksana. Itu satu-satunya cara kita tetap dewasa dan hormat pada masa lalu." Irwan mengangguk, tersenyum samar tapi tulus. "Aku setuju, Mira. Terima kasih sudah jujur padaku. Aku akan menghormati itu." Mira melangkah pergi, merasakan kedamaian dan kepuasan. Klarifikasi ini bukan hanya tentang menolak Irwan, tetapi juga tentang menegaskan kekuatan, harga diri, dan superioritas emosionalnya. Ia belajar bahwa komunikasi jujur dan tegas adalah bentuk perlindungan terbaik bagi dirinya sendiri, dan sekaligus memberi Irwan pelajaran penting tentang penghargaan dan batasan. Malam itu, Mira menulis di jurnalnya, "Kejujuran adalah kekuatan. Menegaskan batasan bukan berarti kasar, tetapi menjaga integritas dan kebebasan diri. Aku mampu menghadapi masa lalu tanpa kehilangan diri sendiri." Dengan ketenangan itu, Mira menutup jurnalnya dan menatap lampu kota dari jendela apartemennya. Hidupnya tetap berjalan di jalannya sendiri, penuh keyakinan dan kemandirian, siap menghadapi apapun yang datang tanpa tergoyahkan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Mira, Irwan duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu ruangannya lembut, tapi pikiran Irwan terasa berat. Klarifikasi yang diberikan Mira masih terngiang di telinganya. Batasan yang tegas, kejujuran yang tidak bisa diabaikan, dan prinsip hidup yang ia jalani sekarang. Semua itu menegaskan satu kenyataan yang tidak ingin ia hadapi. Mira tidak akan kembali. Irwan menatap cangkir kopi di depannya, perlahan menyesap, dan membiarkan kesadaran itu meresap. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu percaya pada kemungkinan untuk kembali ke masa lalu. Ia terlalu berharap Mira akan tergoda oleh perhatian, penyesalan, atau kata-kata manisnya. Nyatanya, semua itu tidak berarti apa-apa bagi Mira. Wanita itu telah membangun hidupnya sendiri, dan prinsipnya jelas, mandiri, fokus, dan tidak tergoyahkan. Ia mengingat kembali semua keputusan yang ia buat di masa lalu, kesalahan yang membawa perpisahan mereka, ketidaksetiaan, dan ego yang terlalu besar. Semua itu kini berdampak nyata. Ia kehilangan wanita yang bukan hanya cantik dan anggun, tetapi juga cerdas, tegas,
dan kuat secara emosional. Istri barunya mungkin bisa menemaninya, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan kedalaman hubungan dan kualitas Mira. Irwan mulai menyadari bahwa penyesalan saja tidak cukup. Tidak ada kata manis, senyum hangat, atau upaya mendekati yang bisa mengubah prinsip Mira. Kejujuran dan batasan yang Mira tegaskan bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan nyata yang menguatkan posisinya. Setiap interaksi yang terjadi sebelumnya hanyalah pengingat bagi Irwan bahwa hidup Mira bukan miliknya lagi. Di malam hari, Irwan menatap langit dari balkon apartemennya. Hembusan angin dingin menyentuh wajahnya, seolah memberi pesan bahwa kenyataan tidak bisa dihindari. Ia menutup mata, mengingat wajah Mira yang anggun dan tenang, sikapnya yang mandiri, dan kata-kata yang tegas namun lembut saat pertemuan mereka. Kesadaran itu menusuk. Ini adalah realitas yang harus ia terima. Mira tidak akan kembali, dan itu sepenuhnya akibat pilihannya sendiri. Ia teringat bagaimana setiap upaya mendekati Mira selama ini selalu berakhir dengan penolakan. Setiap telepon, pesan, dan pertemuan yang coba ia lakukan bukan tanda ketertarikan yang berhasil, melainkan ujian bagi kesabaran dan ketegasan Mira. Irwan menunduk, menyesali kenyataan bahwa ia telah membiarkan ego dan ketidakmatangan menghancurkan kesempatan yang dulu ada. Irwan juga mulai menyadari bahwa konsekuensi dari pilihannya tidak hanya mempengaruhi hubungannya dengan Mira, tetapi juga hidupnya sendiri. Setiap penyesalan yang muncul di malam-malam sepi adalah pelajaran pahit tentang pentingnya menghargai orang yang benar-benar peduli. Ia tidak bisa lagi mengubah masa lalu. Yang bisa dilakukan hanyalah menerima realitas dan belajar dari kesalahan. Keesokan harinya, Irwan menghadapi kenyataan itu di kehidupan sehari-hari. Ia melihat Mira menjalani hidupnya dengan percaya diri, fokus pada pekerjaan dan teman-temannya. Ia menyadari betul bahwa wanita yang dulu pernah ia abaikan kini jauh lebih kuat, mandiri, dan dihargai banyak orang. Irwan hanya bisa menatap dari kejauhan, menerima bahwa segala upaya untuk kembali tidak akan pernah berhasil. Dalam hati, Irwan merasa campuran antara penyesalan dan kekaguman. Ia menyesal karena kehilangan kesempatan untuk menghargai Mira ketika masih bersamanya, tetapi juga kagum karena wanita itu berhasil membangun hidupnya tanpa tergantung padanya. Kesadaran itu membuatnya diam, introspektif, dan perlahan menerima kenyataan bahwa cinta dan harga diri Mira adalah hal yang tidak bisa dipaksakan. Malam itu, Irwan menulis catatan pribadi. Ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa menerima kenyataan bukan berarti kalah, tetapi langkah pertama untuk memperbaiki diri dan menghadapi konsekuensi pilihan. Aku kehilangan Mira bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena aku salah menilai dan memilih jalan yang salah. Kini aku harus hidup dengan keputusan itu dan belajar menghargai orang lain dengan benar. Irwan menutup catatan itu dengan perasaan lega, meski pahit. Ia menyadari bahwa menerima kenyataan adalah bentuk kedewasaan. Mira telah menetapkan batasannya, hidupnya berjalan di jalannya sendiri, dan itu harus dihormati. Tidak ada penyesalan atau usaha mendekati yang bisa mengubah fakta itu. Di balkon apartemennya, ia menatap langit malam, menenangkan diri. Irwan menerima satu hal penting, hidup Mira adalah miliknya sendiri, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan prinsip dan kebebasannya. Kesadaran itu menjadi titik balik bagi Irwan untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri tanpa berharap mengulang masa lalu. Dan malam itu, Irwan tidur dengan satu kesadaran yang jelas. Realitas pahit harus diterima, penyesalan tidak mengubah masa lalu, dan hidup Mira kini adalah miliknya sendiri, mandiri, tegas, dan tak tergoyahkan. Ia belajar bahwa kehilangan Mira adalah konsekuensi dari pilihan yang dibuatnya, dan satu-satunya jalan ke depan adalah menerima kenyataan dengan lapang dada. Seiring berlalunya waktu, kehidupan Mira semakin penuh warna. Setelah 6 bulan pasca perceraian, ia menemukan ritme yang stabil, tidak hanya dalam pekerjaan tetapi juga dalam keseharian dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan berasal dari orang lain,
melainkan dari kemampuan untuk menghargai diri sendiri dan membangun kehidupan yang bermakna. Di kantor, Mira tetap menjadi sosok profesional yang dihormati. Proyek-proyek besar yang ia tangani menunjukkan kemampuannya memimpin dan menyelesaikan masalah dengan bijak. Rekan-rekan kerja menghargai pendapatnya, dan klien-klien utama mulai menaruh kepercayaan penuh padanya. Setiap keberhasilan bukan hanya soal pencapaian, tetapi pengakuan bahwa ia mampu berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun, termasuk Irwan. Selain pekerjaan, Mira mulai memperluas dunianya dengan mengeksplorasi hobi baru. Ia mengikuti kelas memasak, menulis artikel untuk majalah lokal, dan mulai rutin berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Aktivitas-aktivitas ini membuatnya lebih berenergi, lebih fokus, dan memberi rasa pencapaian baru yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kegiatan menjadi sarana untuk mengekspresikan dirinya, membangun kreativitas, dan memperkuat kepercayaan diri. Hubungan sosial Mira juga semakin kuat. Sahabat-sahabat lama menjadi pendukung setia, sementara ia juga membangun koneksi baru melalui pekerjaan dan komunitas hobi. Pertemuan dengan teman-teman tidak lagi sekadar basa-basi. Setiap interaksi menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman, tawa, dan dukungan emosional. Mira merasa dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargainya, bukan sekadar penasaran atau ingin menilai masa lalunya. Di satu sore yang cerah, Mira duduk di kafe favoritnya sambil menulis di jurnal. Ia mencatat pencapaian bulan ini, proyek yang sukses, buku yang selesai dibaca, resep baru yang berhasil dicoba. Setiap halaman menjadi bukti pertumbuhan personalnya. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa hidupnya kini penuh kendali, fokus, dan kebahagiaan yang datang dari dirinya sendiri. Mira juga mulai merasakan kedamaian emosional yang sebelumnya sulit ia dapatkan. Kehadiran Irwan, penyesalannya, atau upaya mendekat tidak lagi memengaruhi mood atau keputusannya. Semua itu hanyalah bagian dari masa lalu yang kini menjadi pelajaran, bukan penghalang. Mira belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemampuan menjaga prinsip, menghormati diri sendiri, dan tidak bergantung pada validasi orang lain. Dalam beberapa minggu terakhir, Mira menemukan satu aspek baru dari kebahagiaan, kesendirian yang produktif dan memuaskan. Ia menikmati momen-momen santai di rumah, menonton film favorit, menulis cerita pendek, dan menyiapkan hidangan yang ia sukai. Aktivitas-aktivitas ini memberi rasa tenang dan kepuasan yang tulus, mengajarkannya untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, tanpa drama atau tekanan dari orang lain. Pertumbuhan personal Mira semakin terlihat dari sikapnya di lingkungan sosial. Ia tidak lagi terpengaruh komentar atau penilaian orang lain, termasuk Irwan dan Irma. Jika Irwan muncul dengan senyum atau kata-kata manis, ia tetap fokus pada dirinya sendiri, tanpa tergoda atau merasa perlu membalas. Jika Irma menunjukkan cemburu atau membandingkan, Mira hanya menatap dengan tenang, tersenyum sopan, dan melanjutkan aktivitasnya. Ia telah mencapai kedewasaan emosional yang membuatnya mampu menghadapi orang lain tanpa kehilangan keseimbangan. Malam itu, Mira duduk di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berpendar. Ia menarik napas panjang, merasakan kepuasan dan kedamaian yang murni. Hidupnya kini penuh pilihan, kontrol, dan rasa bahagia yang datang dari dalam. Tidak ada siapapun yang bisa menggoyahkan prinsip, kebahagiaan, atau fokusnya. Semua pencapaian dan aktivitas yang ia jalani membentuk versi terbaik dari dirinya. Mandiri, percaya diri, dan kuat secara emosional. Mira menulis di jurnalnya, "Aku menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya bukan dari orang lain, tapi dari diriku sendiri. Hidup ini penuh peluang, dan aku mampu mengisi setiap momen dengan kebahagiaan, pencapaian, dan kedamaian. Masa lalu adalah pelajaran, bukan beban." Ia menutup jurnal dengan senyum puas. Kebahagiaan baru yang ia rasakan bukan sekadar sementara. Itu adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik, bebas dari ketergantungan, drama,
atau penyesalan. Mira sadar bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, penuh kendali, dan setiap langkah yang ia ambil adalah wujud pertumbuhan personal yang nyata. Malam itu, Mira tidur dengan hati ringan dan pikiran jernih, mengetahui bahwa ia telah menemukan kebahagiaan baru, bahwa hidup yang bermakna datang dari keberanian untuk fokus pada diri sendiri, menghargai prinsip, dan membangun versi terbaik dari diri sendiri. Mira duduk di balkon apartemennya, menikmati malam yang tenang. Lampu kota berpendar di kejauhan, dan udara sejuk malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Hatinya damai. Semua ujian, konflik, dan tantangan yang ia lalui selama 6 bulan terakhir terasa seperti batu loncatan menuju versi dirinya yang lebih kuat dan mandiri. Kini, hidupnya sepenuhnya miliknya, dengan keputusan, prinsip, dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada orang lain. Sejak perceraian, Mira telah menata hidupnya dengan penuh kesadaran. Karirnya terus berkembang, hubungan sosialnya sehat, dan aktivitas pribadinya memberinya kepuasan batin yang tulus. Ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari mempengaruhi orang lain, tetapi dari mengendalikan diri sendiri, menjaga batasan, dan fokus pada tujuan hidupnya. Setiap keberhasilan dan pencapaian yang ia raih adalah bukti nyata bahwa ia mampu berdiri sendiri, tanpa tergantung pada siapapun, termasuk Irwan. Irwan, di sisi lain, kini menghadapi kenyataan yang tidak bisa diubah. Penyesalan terus menghantuinya, bukan karena ia gagal memikat Mira kembali, tetapi karena ia kehilangan kesempatan untuk menghargai wanita yang luar biasa. Ia menyadari bahwa keputusan masa lalu, kesalahan, ego, dan ketidakmatangan membawa konsekuensi yang tidak bisa diperbaiki. Setiap kali ia melihat Mira dari kejauhan atau mendengar kabar tentang kesuksesannya, ia merasakan campuran penyesalan dan kekaguman. Wanita itu bukan hanya cantik, tetapi mandiri, percaya diri, dan memiliki integritas yang tidak bisa ditandingi siapapun. Hari demi hari, Mira membuktikan bahwa hidup mandiri bisa penuh kebahagiaan dan damai. Ia menghadiri acara sosial, memimpin proyek di kantor, bertemu dengan sahabat, dan mengeksplorasi hobi baru. Setiap kegiatan bukan sekadar mengisi waktu, tetapi memperkuat dirinya secara emosional dan mental. Superioritas emosionalnya bukan berarti menyombongkan diri, melainkan kemampuan untuk menghadapi masa lalu, godaan, dan tekanan tanpa kehilangan kendali atau harga diri. Pada satu malam yang tenang, Mira menulis di jurnalnya, "Aku telah melewati banyak ujian, dari perhatian Irwan, cemburu Irma, hingga konflik emosional dalam diriku sendiri. Semua itu mengajarkanku satu hal, kekuatan dan kebahagiaan sejati datang dari diriku sendiri, bukan dari orang lain. Hidupku sekarang adalah milikku, penuh kendali, damai, dan bermakna." Ketenangan itu terasa nyata ketika Mira berjalan di taman kota keesokan harinya. Ia menyapa teman-temannya dengan hangat, berbagi tawa, dan menikmati percakapan ringan. Tidak ada bayangan masa lalu yang mengganggu, tidak ada ketegangan dengan Irwan atau Irma yang tersisa. Semua itu hanyalah pelajaran berharga yang memperkuat prinsip hidupnya, kemandirian, integritas, dan fokus pada kebahagiaan sendiri. Irwan, yang kini menyadari realitas, hanya bisa menerima bahwa Mira telah maju. Penyesalannya bukan untuk memaksa, melainkan refleksi dari kesalahan yang telah dibuatnya. Ia belajar bahwa menghargai orang lain, menghormati keputusan mereka, dan memahami batasan adalah tanda kedewasaan. Kehilangan Mira menjadi pelajaran penting, bahwa cinta dan penyesalan tidak selalu berjalan seiring, dan bahwa keputusan yang salah membawa konsekuensi yang tidak bisa dihapus. Sementara itu, Mira merasa bebas. Setiap pagi ia memulai hari dengan rutinitas yang memberinya energi. Setiap malam ia menutup hari dengan rasa puas. Ia tidak lagi dibebani oleh drama masa lalu atau harapan orang lain. Hidupnya adalah hasil pilihan sadar untuk mandiri, tegas, dan damai. Superioritas emosionalnya terlihat jelas. Ia tidak hanya menolak godaan dan penyesalan orang lain,
tetapi juga mampu mengelola emosi sendiri dengan matang. Malam itu, Mira menatap langit, merasakan kepuasan batin yang tulus. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan 6 bulan terakhir telah membawanya ke titik yang kuat dan damai. Tidak ada yang bisa mengubah hidupnya kecuali dirinya sendiri, dan itu memberinya kebebasan sejati. Kisah ini berakhir dengan satu kesadaran yang jelas. Mira berhasil menegakkan prinsip, menjaga harga diri, dan menemukan kebahagiaan mandiri. Irwan menyesal, tetapi itu adalah konsekuensi dari pilihan yang dibuatnya. Hidup Mira menjadi contoh bahwa kekuatan, kebahagiaan, dan kedamaian tidak datang dari orang lain, melainkan dari keputusan untuk menghargai diri sendiri, belajar dari masa lalu, dan fokus pada masa depan yang bermakna. Dengan keteguhan itu, Mira menutup mata malam itu, merasa damai dan siap menjalani hari-hari berikutnya dengan penuh keyakinan. Ia telah menemukan resolusi logis dalam hidupnya. Kemandirian, kebahagiaan sejati, dan ketegasan prinsip adalah fondasi yang tak tergoyahkan, dan itu akan terus menjadi pedoman dalam setiap langkahnya. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.